Lah hari itu yang punya toilet datang nemuin saya. Mana katanya? Katanya buyut Guru Mansur yang jagain toilet. Hebat amat sih buyutnya Guru Mansur, bisa jaga toilet, pengen jaga toilet, bisa. Kemudian mau jaga toilet gitu. Nah, terus dia ngelihat saya. Nah, saya cium tangan sama dia. Sehat, Haji. Sehat. Ngapa lo mau jadi tukang jaga toilet? Ya lagi begini episodenya, gitu sih bilang. Terus pamit. Masih pagi. Apa kata yang punya toilet? Dikantongin, diselipin di kantong. Ini buat enteh gitu. Begitu aneh buka izin Allah nih cerita 250.000. Masih pagi. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah, karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400.000? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Apakah pertanyaannya teman? Apakah zaman yang satu itu malaikat atau yang satu bukan? Atau yang satu setan atau yang satu bukan? Ini pertanyaan aja ya teman-teman. Ini bukan apa-apa, ini pertanyaan. Karena ya saya nggak tahu ini yang mana yang benar gitu ceritanya antara satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini saya dalam rangka investigasi. Nah cuma di seberang sana itu ada jendela yang warna-warni ya teman-teman. Jadi mengingatkan saya pada kantor Paytren. Jendelanya kan kayak gitu ya. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu itu saya ngedit video yang berhubungan dengan Pak Jaman. Itu ada flashback ke masa lalu, itu tentang toilet ya. Ini videonya baru lagi teman-teman, bukan baru sebenarnya, mungkin ini video yang lebih lama, cuma dalam versi yang saya upload ini kan berbeda-beda udah ya. Ini berbeda lagi teman-teman. Jadi apa ya? Jadi kisahnya kayak sama tapi beda gitu. Beda dalam jumlahnya, beda dalam ini ya. Pokoknya salah satu dari hal ini ya kemungkinan berbohong atau ini berbohong semua gitu. Karena semuanya juga nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Oke teman-teman, ini videonya yang kita bahas ini memang apa ya, jadi materi untuk apa ya, semacam pokoknya dia itu hebat bersedekah, terus itu dapat keajaiban gitu. Dan pada akhirnya, pada saat akhirnya kalau misalkan dakwah di mana, di masjid-masjid di mana, ya pada akhirnya ya suruh pada sedekah. Itu faktanya seperti itu teman-teman. Dan dia juga ngomong sendiri. Oke, ini kita bandingkan antara video yang ini dengan video yang lama ya teman-teman. Yuk kita lihat dulu video yang ini ya. Yuk check it out. Saya jaga toilet kayak Ustadz, para haji, para hujat. Saya jaga toilet. Saya mikir di Kalideres tuh tahun-tahun berapa itu. Saya tanya kan, dapatnya berapa nih jaga toilet? Gitu. Lah kata teman-teman yang sip-sipan kan, sip-sipan tuh paling goceng gitu 5.000, paling top 10.000. Jadi 10% dari pendapatan itu buat yang jaga toilet. Atau saya iseng begini, masa iya sih jaga toilet goceng? Lah gedean jadi office boy, gedean jadi tukang bersih toilet. Tukang bersih toilet nggak perlu ngejagain, segitu gajinya. Lah kita ngejagain juga, bersihin juga, masa segitu? Gitu. Lah saya nggak percaya, saya iseng, saya bilang sama teman-teman itu. Saya bilang, insya Allah kalau gua yang jaga nih, kalau gua yang jaga, gua bilang 100.000, gitu. 100.000 kan tahun 98, 99 gede itu ya, gede banget. Terus teman-teman nanya, nggak mungkin kalau 100.000 berarti kita perlu 1 juta. Penghasilan nih toilet perlu 1 juta. Waktu itu saya bilang begini, kalau gitu jangan 100. Sekalian aja 300.000 atau 500.000 atau sekalian 1 juta, diketawain. Gak mungkin. Loh, dari mana ceritanya nggak mungkin? Nggak mungkin.
Kalau kita 1 juta, berarti penghasilan di toilet 10 juta. Saya bilang, gua tahu caranya bikin mungkin. Gimana caranya? Ya minta sama Allah. Kalau ada orang bilang lah minta doang, enggak minta doang, kan gua jaga toilet. Perkaranya adalah banyak orang yang jaga toilet nggak minta mau. Seperti orang banyak yang buka sawah nggak minta sama Allah. Banyak orang yang bertani buka sayur mayur, pertanian sayur mayur nggak minta sama Allah. Banyak nelayan dia pergi belayar tapi dia nggak minta sama Allah. Banyak orang yang buka warung nggak minta sama Allah. Ya udah, dia punya rezeki yang dia kasapkan, tapi dia nggak punya rezeki yang dia minta. Yang dia minta bisa jadi jauh dari urusan kasap. Tadi saya dengar nih awal mukaddimah dari Kiai Zuhri, guru saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi yang belum berangkat supaya bisa berangkat. Nah, supaya bisa berangkat asli Pak, coba deh jajal minta sama Allah. Nah, saya ingat tuh peristiwa 98 atau 99. Saya bersihin toilet, kemudian saya sholat di musola Kaideres itu di dalam tuh. Itu punya Haji Suwardi waktu itu. Saya sholat dah, habis sholat saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta nih yang lain bawa duit biasanya 5.000, 10.000. Jarang banget bawa 30.000. Saya pengen bawa minimal 100.000. Syukur-syukur 300, syukur-syukur 500, syukur-syukur 1 juta. Alhamdulillah. Izin Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang punya toilet itu kan toilet yang punya orang lain. Nggak pernah datang, Pak. Lah hari itu yang punya toilet datang. Nemuin saya. Mana katanya? Katanya buyut Guru Mansur yang jagain toilet. Hebat amat sih buyutnya Guru Mansur, bisa jaga toilet, pengen jaga toilet, bisa. Kemudian mau jaga toilet gitu. Nah, terus dia ngelihat saya. Nah, saya cium tangan sama dia. Sehat, Haji. Sehat. Ngapa lo mau jadi tukang jaga toilet? Ya, lagi begini episodenya. Gitu sih bilang. Terus pamit. Masih pagi. Apa kata yang punya toilet? Dikantongin, diselipin di kantong. Ini buat enteh gitu. Begitu aneh buka izin Allah nih cerita 250.000. Masih pagi. Terus orang pada ngebantah. Apa kata orang? Itu kan karena lo emang si Jam'an. Lo buyutnya Guru Mansur. Saya bilang enggak Ji, kalau waktu itu gua nggak berdoa nggak datang juga dia. Pertama, emang yakin dia itu beneran yang punya toilet? Beneran bos yang punya toilet? Enggak bos, mana ada yang yakin? Maksudnya mana ada yang bener-bener kok terkonfirmasi bahwa dia itu manusia? Belum tentu dia manusia. Bisa jadi sabab kita berdoa muncul malaikat Allah yang menyerupai manusia. Gitu. Pokoknya pengen nyelipin aja begitu. Oke, itu videonya teman-teman. Dan ya intinya di sana kan Yusuf Mansur itu mengatakan, Pak Jaman ini mengatakan bahwasanya bukan uang dari hasil dia nungguin toiletnya ya, tapi dari pemilik toiletnya malah. Dan ada kontradiksi yang lain di mana itu ceritanya terputus di situ, jadi cuma sekali. Dan di sana nggak ada cerita tentang dihadiahi. Cuma di sana perbedaannya diberi uang. Dan kalau yang di video yang berikutnya ini, ya kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Ketika saya duduk menjadi penjaga toilet dengan izin Allah Subhanahu wa taala di terminal Kaideres, saya seperti peneliti, saya penulis, berusaha ingin menjadi penulis. Karena itu saya siapin kertas. Jadi ketika saya kemudian menjadi penjaga toilet, saya punya catatan historis. Kalau nggak ngelibatin Allah berapa pemasukannya, kalau ngelibatin Allah berapa pemasukannya. Saya lihat lagi teman-teman yang lain, kan yang jaga bukan cuma kita, tapi ganti berganti. Setiap pemegang saham di toilet itu membawa kemudian anak buahnya masing-masing. Ya. Toilet kecil di terminal Kaideres mungkin ada 9 atau 13 pintu, mungkin 3-4 pemilik. Nah 3-4 pemilik itu
bergantian menaruh orang-orangnya. Saya satu di antara yang dibawa oleh pemilik, duduk di situ menjaga toilet. Karena dengan izin Allah, alhamdulillah saya sebagai penulis, saya punya tuh catatan. Coba nih gua jajak, jagain toilet tanpa duha. Saya seperti seorang peneliti. Maka saya bilang, Pak Busro, saya ini kalau dihadiahi oleh Allah dan insya Allah dihadiahi oleh Allah memimpin negeri ini gampang, nggak susah. Saya akan sering nongol di TV ngajakin doa aja udah, ngajakin semua beribadah saja sudah. Nanti pertolongan akan Allah datengin. Kita datang kemana-mana, kehormatan nggak ada, hina iya, diatur benar. Tapi kalau kita datangnya ke Allah, simple. Lihat ya, ketika saya kemudian menjabat menjadi penjaga toilet, dengan muta'ammidan, dengan menyengganya, saya hari itu tidak sholat duha. Pengen tahu hasilnya berapa? Alhamdulillah 7.000, 8.000. Kita dapat 10%. Jadi pemasukan toilet kira-kira 70.000, 80.000. Lalu kemudian saya melakukan sholat duha. Saya melakukan sholat duha dengan sengaja. Catatannya, kalau saya sholat duha 2 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 4 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 8 rakaat seperti apa? Punya. Sekarang ini alhamdulillah Allah SWT mengizinkan saya menulis 230 buku hari ini. 90% isinya bukan teori tapi pengalaman. Bahkan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Tidak menjaga toilet, luar biasa. Jangan ditiru ini. Ibarat kata warung, nggak perlu dijaga, jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung-tanggung jadi masalah. Ada satu episode, begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah. Karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Allah siapin. Saya jagain kemudian toilet masjid. Saya bersihin toilet saya dan saya bersihin toilet masjid. Enggak saya jagain. Saya siapin kotak seperti sebagaimana saya tungguin. Bedanya saya tidak nungguin di lokasi. Apa yang terjadi Pak? 300-400 ribu. Dan setiap saya jagain, saya ulangi, jagain, saya ulangi, saya jagain, saya ulangi, terjadi keanehan. Orangnya tetap sama, angkanya beda. Saya saksi hidup yang masih hidup Bu, Pak, adik-adik semua rahmat Allah. Adik-adik nih, Masya Allah tadi ada 30 juz, ada yang 25, 20, 15, 10, 5. Anda semua mulai ikuti tuh Banda Aceh menghafal satu hari 1 ayat. Kalau enggak naik hidup kalian semua di masa depan, bukan Quran namanya. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi 2. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong. Mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa. Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Lah kalau Allah yang sudah jaga Pak, ya kayak apa Pak hasilnya? Allah yang jaga Pak. Jadi bagaimana? Saya menjaga WC umum, jangan menjaga Al-Quran. Saya setuju dengan Ustaz Samsi. Penghafal Quran itu penjaga. Betul. Jadi saya jaganya di musola. Loh kan saya harus merujuk Al-Quran Pak. Maka saya
jaganya di musola. Saya titipin dengan CCTV-nya Allah. Saya lalu pakai sistem. Siapa yang membuat saya berpikir tentang sistem? Allah. Allah. Nggak mungkin. Saya nggak ikut coaching bisnis. Saya tidak ikut mentoring bisnis. Nggak ikut, Pak. Tapi siapa yang kemudian bisa mengilhamkan kepada saya saat itu tulisan kecil? Bayar sendiri. Saya kasih tulisan kecil, kencing sendiri, bayar sendiri. Tidak perlu diminta. Loh, itu tulisan kecil itu. Beda hasilnya, Pak. Gara-gara nggak ada tulisan, Pak. Orang bisa kencing, maaf ya, bisa buang air kecil, tapi dia bisa keluar tanpa bayar. Saya kasih itu tulisan kecil. Pipis sendiri, bayar sendiri. Eok sendiri, bayar sendiri. Lalu saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Saya tidak jaga di depan WC, tapi saya jaga di depan Quran. Saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Jadilah kemudian saya menghafal. Saya jagain WC, anak-anak yang lain jagain WC, yang lain dapat 10%. 7.000, 8.000, maksimum 100.000, jangan. Tapi saya tidak jagain WC, saya jagain Quran. Tidak nungguin WC, saya nungguin Quran. Saya nungguin Quran. Saya jagain Quran. WC saya serahkan sama Allah. Saya sibukkan diri saya dengan Quran. Hasilnya 700.000, 800.000, 1 juta. Sampai bingung yang punya toilet. Ini kamu apa? Amalannya apa? Wiridannya mana? Kiai kamu di mana? Gitu. Disangkanya saya berdukun. Saya bilang, bang, hafalin Quran, bang, hafalin Quran. Murojaah Quran, saya jagain Quran. Suatu hari abangnya datang, ngelihat bener nggak nih si Yusuf nih emang nungguinnya tidak di depan WC tapi di musola. Dia lihatin, bener. Enggak, saya nggak nungguin, bener-bener nggak nungguin. Tapi begitu dihitung di malam hari 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400.000? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Tapi begitu dihitung di malam hari 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Tapi begitu dihitung di malam hari 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80, 100.000 kan 10% tuh. Saya bagi 2 sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya bagi. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi kan beda ya. Yang satu itu dikasih uang 250.000. Ya mungkin sekitaran segitulah pada zaman itu. Dan pada zaman itu mungkin udah di atas 1 kali gaji UMR ya. Di Jakarta maksudnya. Terus yang kedua di video berikutnya tadi, itu kan penghasilannya presentasinya itu ya ada yang 300 ribuan, bahkan ada yang lebih itu. Dan itu sehari, dari presentasi aja ya, sehari itu penghasilannya bisa segitu gitu, 1 kali gaji UMR. Bayangin aja, untuk zaman sekarang kayaknya punya penghasilan segitu itu biasanya punya beberapa toko gitulah intinya. Tapi ya sudahlah, intinya kayak gitu. Dan hadiah yang dikasih, yang satu hadiahnya uang, satu hadiahnya jam, itu beda lagi teman-teman. Saya nggak tahu hadiah jamnya apa juga. Intinya kontradiksi tersebut itu ya bukan kontradiksi ya, memang lebih tepatnya omongan yang berbeda gitu. Pokoknya seperti itulah, agak sulit. Masalahnya ini bedanya bukan cuma satu gitu, bedanya banyak. Jadi antara 1, 2, 3 video itu semua beda-beda. Baik dalam ya penafsirannya, kalau misalkan kita berpikir ini sekian persen, ini sekian persen, dan ini cuma dikasih sama ownernya, itu kan jelas berbeda ya. Oleh karena itu ada 2 kemungkinan. Pertama, salah satu itu benar, keduanya bohong. Yang kemungkinan keduanya itu adalah semuanya berbohong gitu. Semuanya cerita fiktif agar mencari mereka mau bersedekah. Nah, soal mau bersedekahnya nggak ada masalah ya teman-teman. Sekali lagi, sedekah itu ya memang bagian dari ya kewajiban kita sebenarnya untuk bersedekah. Kalau misalkan kita mampu gitu. Kalau misalkan kita nggak mampu ya kita yang disedekahi, itu beda lagi ya. Nah sebenarnya kayak gitu ya.
Nah, ini urusan-urusan toilet ini menurut saya jadi hal penting kalau misalkan kita menganggap suatu guru agama ya, atau misalkan guru agama itu kayak kiai atau apa yang melatar belakangi kehidupannya itu dengan kebohongan, itu nggak pantas disebut itu. Oleh karena itu saya nggak pernah nyebut ustadz dalam hal penyebutan saya, kecuali saya membaca dari media gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya udah banyak sekali ngedit video yang banyak sekali cerita-cerita yang mustahil, dan juga ada banyak yang saya simpulkan bahwasanya itu berbohong karena ucapan yang satu dengan ucapan yang lain berbohong. Misalkan ada satu hal yang pasti bahwasanya uang, misalkan nyapu uang terus dari nyapu daun itu terus jadi uang, itu udah pasti bohong. Itu udah pasti saya katakan. Makanya saya katakan bahwasanya hal-hal tersebut dianggap kontradiksi karena antara satu dan yang lain berbeda cerita gitu. Intinya itu untuk, menurut saya pribadi, cerita itu ujung-ujungnya nyari sedekah gitu. Pertanyaannya, oke lah kalau misalkan nyari sedekah, pertanyaannya sedekah itu kemana gitu. Sampai di sini teman-teman. Jadi sebenarnya apakah, pertanyaannya teman, apakah jaman yang satu itu malaikat atau yang satu bukan, atau yang satu setan atau yang satu bukan? Ini pertanyaan aja teman-teman, ini bukan apa-apa, ini pertanyaan karena ya saya nggak tahu ini yang mana yang benar gitu ceritanya antara satu dengan yang lain. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.